Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Sama seperti manusia, hewan-hewan juga membutuhkan tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya, mengembalikan stamina, dan menghabiskan waktu senggang. Kalau manusia bisa tidur di tempat aman dan nyaman, sementara para hewan biasanya tidur dengan situasi yang tidak menyenangkan. Pada video sebelumnya, admin sudah membahas cara tidur penghuni air, di mana sebagian dari mereka tidur dengan durasi singkat dan nggak bisa tidur sepenuhnya. Misalnya saja paus yang tidak bisa tidur dengan lelap, karena jika mereka kebablasan, maka bisa saja kehabisan nafas dan bahkan tenggelam. Selain cara tidurnya, hewan-hewan juga harus bisa menemukan tempat yang aman jika ingin tidur. Kita mah enak tidur di kasur empuk di dalam kamar. Saking lelapnya, kadang-kadang kebablasan sampai nggak dengar suara alarm. Nah, kalau hewan mau tidur aja bingung nyari tempatnya. Misal nemu tempat yang teduh, ternyata ada bahaya di sekitarnya. Tidur sama pasukan, nggak bisa lelap karena berisik. Nggak tidur, badan rasanya nggak karuan, serba bingung ya. Jika mereka tidur sembarangan, maka bisa saja kedatangan bahaya tanpa disadari. Bayangin aja lah, lagi anak-anak tidur, tiba-tiba ada bahaya mendekat. Baru bangun, langsung kaget pastinya dong. Nyawa belum kumpul semua, malah harus menyelamatkan diri. Ada beberapa hewan yang tidur sembarangan. Ketika bangun, ternyata sudah ada bahaya di dekatnya. Siapa saja mereka dan bahaya apa yang mengancam? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Topi adalah jenis antelop yang mirip impala, tapi dengan tubuh yang lebih berisi. Mereka bukan mangsa yang mudah dikalahkan karena kuat dan cepat. Beberapa topi sedang tidur di savana. Sepertinya cuaca siang itu membuat mata mereka ngantuk. Tanpa disadari, datanglah hyena. Tanpa basa-basi, hyena langsung menggigit dan menahan topi itu. Sekuat tenaga, topi itu mencoba kabur, tapi datang hyena lain yang membuatnya menyerah. Lagi anak-anak tidur, nggak taunya datang hyena yang langsung menyerang. Kaget dong mereka. Ya, buat pelajaran yang lain aja lah. Jangan tidur sembarangan di tempat yang terbuka. Banyak pemangsa yang bisa datang secara tiba-tiba. Di Amerika Selatan sana, seekor jaguar melihat kaiman tengah tidur di tepi perairan. Jaguar itu kemudian berenang mendekati kaiman. Pergerakan jaguar memang mulus banget, sehingga kaiman malang itu tidak menyadari kehadiran bahaya. Ketika bangun, jaguar sudah ada di belakangnya, dekat banget. Kaiman coba kabur, tapi jaguar lebih cepat. Jaguar itu menggigit kaiman, dan akhirnya kaiman itu kalah. Kaiman sendiri adalah kerabat buaya. Mereka juga pemangsa yang hebat. Tapi kalau menghadapi jaguar, kaiman seperti kehilangan tajinya. Apalagi kaiman ini baru bangun. Singa yang hidup dalam kelompoknya dan dianggap raja rimba, biasanya tidur di sembarang tempat. Raja mah bebas. Tapi tak jarang, para singa yang sedang terlelap tiba-tiba mendapatkan kejutan. Warthog pernah loh membuat sekelompok singa yang lagi tidur akhirnya terbangun karena kaget. Sebenarnya sih mereka sama-sama kaget. Jadi ceritanya Warthog lagi jalan. Nggak taunya ada para singa yang lagi tidur. Kaget dong Warthog itu. Warthog itu langsung baik kabur menyelamatkan diri. Nah, ternyata kedatangan Warthog itu juga membuat para singa kaget dan terbangun dari mimpinya. Singa betina yang lagi tidur nyenyak pernah diganggu sama singa jantan. Emang keluarga kucing, usilnya nggak ada obat. Singa jantan mengendap-endap dan mengagetkan singa betina yang sedang tidur. Singa betina itu kaget dan refleks menyerang. Hadeh, ada-ada aja kelakuan singa. Beberapa hewan juga pernah membangunkan singa dari tidurnya. Nekat banget mereka ya, nggak takut dimangsa kali ya. Lagian para singa tidurnya di sembarang tempat. Ganggu lalu lintas para hewan aja. Mentang-mentang raja rimba, tidurnya nggak tahu aturan. Contoh nih, macan tutul. Kalau tidur, biasanya di atas pohon. Paling tidak, macan tutul bisa aman jika tidurnya di atas pohon. Soalnya hewan-hewan lain susah menjangkaunya. Kalau saja macan tutul tidurnya di daratan, bahaya juga loh. Apalagi jika mereka kedatangan hewan lain yang bisa menyerangnya. Seperti nasib macan tutul yang satu ini, lagi anak-anak tidur, nggak taunya kedatangan singa jantan.
Melawan singa betina aja, macan tutul kalah. Apalagi melawan singa jantan. Dan datangnya pas macan tutul lagi tidur. Mimpi apa coba? Lagi tidur, tiba-tiba diserang singa. Tapi mimpi buruk macan tutul tidak seburuk kenyataan yang dialami wildebeest. Biasanya wildebeest hidup bersama pasukannya, tapi yang satu ini terlihat tidur sendirian di savana. Saking lelapnya tidur, wildebeest gak sadar kedatangan bahaya. Seekor singa tiba-tiba menyerang, dan wildebeest itu belum sepenuhnya sadar atau bahkan siap. Mau ngeladenin dan berdiri aja udah susah banget. Gak butuh waktu lama, singa akhirnya berhasil mengalahkan wildebeest itu. Mimpi buruk wildebeest benar-benar jadi kenyataan, karena singa datang dan jadi menyerangnya. Tapi, meski bersama pasukannya, wildebeest juga harus berhati-hati jika mereka sedang tidur. Apalagi jika tidurnya di bawah pohon. Jangan sampai deh, lagi di zona nyaman, tiba-tiba macan tutul meluncur dari atas pohon. Panik-panik dah, semuanya pada kabur gara-gara macan tutul. Sama seperti mimpi buruk yang dialami kerbau ini. Tidur di kubangan air, tapi sendirian. Gak tahu bakal kedatangan bahaya. Dan yang datang singa. Singanya singa jantan. Dan yang datang 3 ekor. Ini baru bangun banget loh. Udah ngadepin bahaya kayak gini. Meski sempat melawan, tapi akhirnya kerbau itu kalah. Lawannya 3 singa jantan bro. Lawan 1 aja udah repot. Ini yang datang 3. Terus kerbau itu sendirian. Tapi kerbau juga pernah balas dendam sama singa. Waktu singa lagi tidur, kerbau datang dan menyeruduk singa itu. Baru bangun, udah dihempas oleh kerbau dengan tanduknya. Pokoknya hewan-hewan herbivora yang sering dijadikan mangsa emang susah bener nyari tempat aman untuk tidur. Kayaknya para pemangsa tahu aja kalau ada target yang lagi nggak fokus. Harusnya mereka kumpul sama pasukan kalau mau tidur, biar pemangsa juga mikir 2 kali saat mau menyerang. Lagian, teman-temannya juga bisa melindungi pas lagi tidur. Tapi nggak cuma para mangsa sih. Tadi para singa udah mendapat masalah karena tidur sembarangan. Macan tutul juga hampir saja nggak jadi bangun karena kedatangan singa jantan. Nah, ini hyena yang tidur sembarangan sendirian. Tiba-tiba sudah ada singa di sampingnya, dan hyena itu nggak sadar sama sekali. Ketika bangun, singa sudah dekat dan langsung bayi menyerang, hingga hyena itu KO. Kapan lagi coba bisa nyerang hyena dalam posisi tidak siap dan tanpa bantuan dari pasukannya? Serba susah ya, maksa nggak tidur biar tetap waspada juga bakalan repot. Bisa-bisa badan drop gara-gara kurang tidur. Tapi mau tidur, nyari posisi nyaman, susahnya minta ampun. Mau molor di bawah pohon, ada macan tutul. Mau tidur di tempat terbuka, ada pemangsa yang kadang-kadang nongol. Mau molor di kamar, nggak punya kamar. Zebra aja tidurnya udah kayak mamalia laut. Kalau mamalia laut nggak bisa tidur penuh, zebra juga gitu. Mereka tidur sambil tetap berdiri, dan matanya terlihat tetap melek. Tapi sebenarnya mereka tidur, ya meski nggak sepenuhnya. Zebra ini termasuk hewan yang kayaknya parno banget. Tidur aja nggak bisa tenang, padahal mereka sering berkumpul dengan pasukannya. Harusnya sih aman dong. Tapi nggak aman juga, ding. Zebra kan nggak terlalu setia sama temennya. Nggak kayak kerbau yang siap membantu temennya kalau ada pemangsa atau bahaya lain. Zebra biasanya kabur dan nggak peduli jika ada temennya yang diburu oleh pemangsa. Ya makanya mereka nggak bisa tidur nyenyak meski sama pasukannya. Kayaknya para zebra sering ninggalin temennya yang lagi tidur kali ya. Di saat kita bisa tidur dengan nyenyak, rebahan di kasur yang empuk, nggak ada yang mengusik, hewan-hewan tidurnya di tempat seadanya. Puru-puru mikirin kasur empuk. Nyari lokasi buat ngopi, buat tidur maksudnya, itu nyari lokasinya aja udah susah banget. Di mana-mana ada bahaya yang mengancam. Para mangsa terancam karena bisa saja kedatangan pemangsa pas lagi bobo. Para pemangsa terancam karena ada pemangsa lain yang lebih kuat. Dan bahkan para mangsa bisa saja menyerang para pemangsa yang lagi tidur. Besok-besok kalau ada modal, mending nyewa kamar aja ya, biar tidurnya lebih berkualitas. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.